Santri mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Itu semua adalah karunia dari Allah. Terkhusus kita bisa salat berjamaah, salat maghrib secara berjamaah, itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin malam Jumat, yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Ibrahim. Seperti biasa, kita panduannya adalah Al-Kabair, yang beberapa bulan lalu membahas masalah asir. Ya Ustaz ya? Masih? Oh ya. Membunuh jiwa, ya membunuh jiwa ya. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena waktunya sangat pendek, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Ibrahim. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang semoga kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menunggu datangnya waktu sholat isya dengan
mempelajari firman-firman Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan sesuatu yang harus kita hindari, yaitu perbuatan dosa, yang mana ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca sudah dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, Kitabul Kabair, yang mana kita mempelajari ini agar kita semuanya bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita, agar jangan sampai mereka melakukan dosa-dosa yang tercantum di dalam buku ini secara khusus, dan juga dosa-dosa lain yang mungkin belum tercantum di dalam buku ini. Mengapa demikian? Karena kita sadar betul bahwa perbuatan dosa akan menjadikan hidup kita ini terbebani. Orang yang melakukan suatu tindakan dosa, maka dosa tersebut akan menghambat kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Orang yang berbuat dosa mungkin terlihat bahagia secara zahir, nampaknya demikian, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati kepada hamba-hambanya yang rajin berbuat dosa. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, kita mempelajari ini sekali lagi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Terlebih kita sebagai kepala keluarga khususnya, dan juga sebagai orang tua, berkewajiban untuk melindungi keluarga kita, karena mereka adalah tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka berbuat dosa, kita tahu dan membiarkannya, maka itu akan menjadi suatu pertanyaan yang sulit nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjawabnya. Kemudian juga kita harus memastikan masyarakat di sekitar kita tidak terbiasa dengan perbuatan-perbuatan dosa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas suatu bencana, suatu ujian yang Allah turunkan bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat di antara kalian saja. Maksudnya apa? Ketika ada segelintir dari masyarakat berbuat maksiat, kemudian masyarakat yang lain tahu dan membiarkannya, mendiamkannya, maka jangan sedih ketika suatu saat Allah menurunkan bala, Allah menurunkan musibah kepada masyarakat tersebut secara keseluruhan. Bahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa juga akan terkena musibah tersebut. Maka mari sekali lagi kita mempelajari kitab ini bukan hanya sekedar sebagai tambahan wawasan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah sebagai modal kita untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari perbuatan dosa, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kepada kita dan masyarakat kita serta keluarga rahmatnya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada dosa besar yang ketiga, ya. Setelah kita membahas tentang dosa besar yang pertama, syirik, yang kedua tentang qatlun nafsi, membunuh jiwa, lalu yang ketiga adalah berupa as-sihr, ya. Al-kabiratus salisah fis sihri, tentang sihir, ya. Perbuatan dosa besar yang ketiga adalah sihir, Para hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat kembali bahwa yang dimaksud dengan dosa besar, ya, yang dimaksud dengan dosa besar adalah suatu dosa yang ada hukuman khusus di dunia dalam syariat kita, dan juga bisa jadi ada ancaman yang khusus nanti di akhirat. Itu dosa besar. Jadi para ulama mendefinisikan dosa besar, kenapa ada istilah itu, bukan berarti sebagian dosa kecil sehingga kita remehkan, tidak,
Itu hanya istilah para ulama untuk membedakan. Ada dosa yang syariat kita telah memberikan hukuman khusus di dunia, atau terdapat dalam firman Allah maupun hadis Rasulullah ancaman bagi pelaku dosa tersebut nanti di akhirat. Itu namanya dosa besar. Adapun dosa kecil adalah suatu tindakan dosa yang tidak ada hukuman khusus di dunia secara syar'i maupun ancaman tersendiri nanti di akhirat. Nah, itu namanya dosa kecil. Apakah dosa kecil tidak berbahaya? Tetap berbahaya. Karena bagaimanapun suatu dosa besar itu dilakukan oleh seseorang karena dia sudah melewati tahap dosa-dosa kecil. Tidak ada ceritanya orang tidak pernah berbuat dosa kecil tiba-tiba berbuat dosa besar. Hampir mustahil, ya. Karena tahapan untuk mencapai dosa besar dimulai dari yang kecil-kecil. Dia mengabaikan, meremehkan dosa-dosa kecil, kemudian sampai pada titik tertentu sudah terbiasa dengan dosa kecil, mulailah mencoba dosa yang besar. Kan demikian. Mulailah dia tanpa sadar melakukan dosa-dosa besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang ketiga, sebagaimana kata muallif Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, al-kabiratus salisa fi sihr, tentang sihir. Kenapa sihir ini termasuk dari dosa besar? Nanti akan kita baca, ternyata tercantum di dalam Al-Qur'an, dan juga ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa sihir ini termasuk dari golongan dosa besar. Orang-orang yang melakukan tindak sihir, ya, orang-orang yang melakukan tindak sihir, ausuhiralahu, atau dia membayar orang untuk melakukan sihir demi dia. Dia nggak bisa praktek sihir, tapi dia datang ke tukang-tukang sihir untuk melakukan tindak sihir kepada orang yang dia benci misalnya. Maka ini termasuk dari yang akan mendapatkan ancaman di sini. Ya, karena dalam penjelasannya nanti Rasulullah berlepas diri dari mimman sahara wa suhiralahu. Siapapun yang melakukan sihir atau orang yang menyewa orang lain untuk melakukan sihir. Ya, ini juga tindakan yang termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, termasuk ayat yang cukup panjang. Allah berfirman, walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, setan-setan itu telah kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia as-sihra, ilmu sihir. Wa mali syayatinil mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyushrika bihi. Dan setan itu tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali agar mereka melakukan suatu tindak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia bukan tanpa sebab. Karena setan ini termasuk makhluk Allah yang visioner. Visioner. Dia punya gambaran jauh ke depan. Dia punya gambaran jauh ke depan. Kita bisa baca dalam Al-Quran, dalam berbagai redaksi Allah ceritakan ketika setan diusir dari surga, dia berjanji di hadapan Allah, saya akan bekerja keras untuk menggoda umat manusia sampai hari kiamat. Bayangkan ya. Jadi kalau kita punya target-target hidup, visi 50 tahun, 70 tahun, saya kalah karo iblis ya kan? Ya. Rencana bisnis tahun pertama, tahun kedua, rencana PT, rencana CV,
Ada tahapan-tahapan kan seperti itu biasanya kalau orang profesional zaman sekarang. Iblis sudah merencanakan sampai hari kiamat ya. Dan dia nggak akan berhenti, dan dia tidak akan berhenti. Dia minta izin kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sangat visioner sekali. Jadi godaan-godaan setan yang mana mereka adalah pasukan iblis laknatullah alaih, itu selalu mengarah kepada agar bagaimana manusia ini menjauhi surga, agar manusia ini mendekam di neraka. Dan tentu sebab utama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan selalu diupayakan oleh setan-setan. Termasuk ketika setan ini mengajarkan manusia tentang sihir, itu juga agar mereka melakukan kesyirikan, dan pada akhirnya mereka termasuk dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur akbar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 102 Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah Harut dan Marut yang Allah utus kepada penduduk Babilonia ketika itu, ya. Bibabila Harut wa Marut, mengajarkan manusia tentang ilmu sihir kecuali keduanya telah dan selalu memperingatkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami berdua ini ujian dari Allah, jangan kalian kufur, ya, jangan kalian kufur. Karena Harut dan Marut ini keduanya adalah malaikat yang Allah utus sebagai ujian kepada penduduk Babil, ya, penduduk Babil ketika itu. Jadi menasihatkan, jangan kalian belajar ilmu sihir, karena itu akan menyebabkan kalian kufur, ya, keluar, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala, tertutup, ya, kalian akan tertutup dari kebenaran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lebih lanjut, sebenarnya sihir itu sendiri apa? Ya, sihir itu sendiri apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, as-sihru huwa ibaratun an uqadin wa qiraat wan nafasat yatawassalu biha sahiru ilal idrari bil mashuri. Sihir itu adalah suatu ungkapan untuk uqadin, ya, buhul-buhul, ya. Jadi apa ya, kalau bahasa sini nggak tahu, buhul-buhul bukan raja. Jadi kalau orang disihir itu biasanya ada buhul-buhulnya, entah itu ikatan sisir diikat atau foto ditusuk-tusuk dengan paku atau apa yang lain, itu namanya apa. Kalau raja kan tulisan-tulisan yang tidak bermakna secara, ya, tumbal, ya, santet, ya, apalah, buhul, ya, bahasa Al-Qur'annya buhul, yang paling sederhana buhul-buhul. Jadi sihir itu ungkapan untuk buhul-buhul wa qiraat, bacaan-bacaan, jampi-jampi, wa nafasat, dan semburan-semburan, ya kan. Memang jampi-jampi ini kalau nggak disembur gak marem, ya, memang seperti itu. Dukun itu memang nyembur, ya, tukang sihir memang nyembur. Habis baca mantra sembur, memang seperti itu caranya. Dalam Al-Quran kan demikian. Dalam surat Al-Falaq bisa kita baca tafsirnya itu. Kita juga berlindung dari nafasat, kan itu, dari tukang-tukang sihir perempuan. Ya, karena memang sihir itu wataknya nyembur. Ya, setelah dibacakan mantra-mantra ya disembur. Foto ditusuk-tusuk paku, kemudian ya disebul. Ya, mantra-mantra disebul. Ya. Tapi nggak semua yang suka nyebul-nyebul berarti tukang sihir, ya, enggak, ya. Tapi tukang sihir nyebul, tapi kalau siapa yang nyebul tukang sihir bukan, ya, nggak bisa dibalik kaidahnya. Jadi
atau tiupan-tiupan, yatawassalu bihasahiru ilal idrari bil mashur, yang digunakan oleh tukang sihir untuk memberi suatu bahaya kepada orang yang disihir. Jadi sihir itu adalah suatu tindakan untuk memberi bahaya kepada orang lain, tidak secara langsung, tapi menggunakan media tadi, buhul-buhul, bacaan-bacaan, dan tiupan-tiupan. Kemudian dengan itu nanti yang bekerja selanjutnya adalah para setan-setan. Nah, jadi meminta bantuan setan untuk membahayakan orang lain, Ya, kalau di bahasa kita, tukang sihir ini lebih dekat kepada dukun, kan gitu, lebih dekat kepada dukun. Kalau kihanah, perdukunan di dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita itu lebih dekat maknanya dengan tukang ramal. Ya, jadi dukun dalam istilah syar'i yang bisa kita baca dalam beberapa kitab, ya Allah alam dalam kitab yang lain, dalam beberapa kitab yang kami baca, dukun secara bahasa Arab itu orang yang didatangi untuk ditanya tentang kejadian-kejadian yang akan datang, gitu. Jadi datang ke tukang dukun, kalau di Arab ya, datang ke tukang dukun nanya, besok ini bisnisnya seperti apa, lancar apa tidak, kalau nggak lancar ya nggak usah diteruskan. Ini siapa, jadi tanya yang akan datang. Itu biasanya ke dukun, namanya dukun, kahin. Adapun kalau sahir itu orang yang meminta bantuan setan jin, ya, setan dari golongan jin, ya, karena setan juga ada yang dari golongan manusia, ya, nal jinnati wan nas, kan gitu ya. Kadang setan yang dari manusia ini kadang ya pakai peci sing medeni kan ngono ya. Ya ketunan, ya jilbaban, tapi ya ternyata menjerumuskan ke neraka. Waliyadzubillah. Semoga kita diselamatkan dari setan-setan jin dan manusia. Nah, tukang sihir itu orang yang meminta bantuan setan jin untuk mencelakakan manusia yang lain. Nah, itu namanya sahir, perilaku sihir. Yang kalau di bahasa kita justru lebih dekat dengan arti dukun, ya kan itu ya. Bisa bisnisnya dihancurkan, bisa keluarganya dirusak. Ya, di sini disebutkan beberapa, ya. Faminhuma yaktul, ya. Sebagian ada perilaku sihir itu yang sampai bisa membunuh korban. Wah, masya Allah, sampai bisa membunuh korban. Korbannya bisa sampai mati. Itu bisa. Sihir bisa sampai selevel itu. Jadi sihir itu bukan cuma remeh-remeh, tapi bisa sampai membunuh korban. Dan itu bisa kita lihat di masyarakat. Ada orang-orang yang disihir oleh seseorang sehingga sampai pada titik meninggal dunia. Wa minhum ma yumarrid. Ada sebagian jenis sihir yang menimpakan rasa sakit. Ada menimpakan rasa sakit. Kadang-kadang sakit tertentu dibawa ke beberapa rumah sakit, dicek laboratorium, yo normal, sehat walafiat, tidak ada sedikit pun hasil analisa medis yang menunjukkan dia punya suatu penyakit, tapi dia merasakan sakit. Nah, ini kan kadang-kadang kan seperti itu, ya. Terus dibawa nang dindi sampai Surabaya, sampai ke dokter Sutomo, di scan ini scan itu, nggak ada apa-apa, normal, tapi dia merasakan sakit. Nah, bisa jadi yang seperti itu adalah efek dari suatu tindakan sihir. Wa minhum ma yudhibul aqla. Sebagian dari sihir juga sampai pada taraf yudhibul aqla, menghilangkan akal. Wah, ini bahaya, ini menghilangkan akal. Disihir dadi edan, karena disihir menjadi gila. Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang gila dadakan, itu bisa efek dari sihir. Gila dadakan, kendenganyaran, kan gitu. Itu bisa jadi efek dari sihir. Bisa memang jadi. Dan memang seperti itu, sihir bisa sampai pada taraf itu. Karena setan bisa menutup akal seseorang. Masya Allah. Maka kita butuh betul perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perlindungannya dengan dzikir pagi sore. Kita rutinkan dzikir pagi sore agar kita terlindungi.
Dan insya Allah di pondok-pondok dibiasakan dikir pagi sore ya. Salah satu manfaatnya untuk melindungi dan membiasakan santri untuk melindungi dirinya dengan hadis-hadis dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa minhum ma yujibul aqda. Ada sihir-sihir itu yang menyebabkan ikatan satu orang dengan yang lain itu menjadi semakin erat. Itu ada yang seperti itu. Atau kalau dalam bahasa kita istilahnya yo pelet ya. Pelet dengan minyak-minyak tertentu ya kan gitu. Jadi tambah cinta. Nggak kenal aja bisa langsung merasa butuh dengan seseorang tertentu. Ini biasa jadi adalah efek dari sihir. Dan memang itu nyata, Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya memang seperti itu. Di antara sihir ada yang bentuknya menyebabkan ikatan itu sangat erat sekali. Gak kenal tapi kok merasa selalu rindu dengan orang tersebut. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Biasanya salah satu yang digunakan untuk media itu adalah foto ya kan itu. Makanya sering diingatkan ojo sering-sering upload foto di sosmed. Di-download, disantet ya kan, di-download, dipelet, bingung kan gitu. Bahaya memang, itu salah satu. Dan kalau jenengan cari lah ya beberapa YouTube-nya para masyayikh yang biasa ngeruqyah. Kenapa suatu keluarga rusak? Kenapa ini bisa seperti ini? Salah satu yang digunakan oleh tukang sihir itu apa? Ya, foto tadi. Dan zaman sekarang foto tersebar di mana-mana. Eksis cekrak-cekrik upload, nggak suka, di-download, dicetak, bawa ke dukun ya, rampung urusannya. Atau sebaliknya disukai, padahal sudah punya keluarga, download, gitu. Kalau bisa berhati-hati, kita lebih berhati-hati untuk mengumbar foto di media sosial. Itu sebagai langkah kita sebagai seorang muslim, udah itu lebih aman bagi kita. Karena sihir yang lain juga bisa wa minhum ma yujibus sarfa. Sebagian jenis sihir itu juga bisa bentuknya sarf. Apa itu? Insirafuhu an ghairihi insirafan kamilan. Menjadikan orang yang sebelumnya dekat itu tiba-tiba merasa harus berpisah. Yang kita bisa baca itu, kita bisa baca di beberapa kisah-kisah nyata atau bahkan beberapa podcast juga bisa kita lihat orang-orang yang disihir. Dia merasa benci dengan suaminya ya. Jadi nggak ada masalah apa-apa, tapi kalau ketemu itu pengen muntah misalnya. Nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba benci dengan istrinya, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau pulang ke rumah itu hawanya pengen marah aja. Keluar rumah aman, nggak ada masalah. Ketemu istri pengen kelahi, itu bisa jadi salah satu bagian dari sihir. Dan memang demikian. As-saraf ada al-ataf. Ada yang memisahkan antara pasangan, ada bahkan yang menjadikan lengket dengan seseorang. Nah, kalau bahasa kita pelet tadi itu ya. Kalau memisahkan nggak tahu ya. Tapi kalau terakhir kami coba cari di Google ketika ngajar bab haramnya sihir di kelas, cari, ternyata tukang sihir zaman sekarang sudah punya website. Serius, jenengan cari itu. Jasa pelet, jasa apa itu sudah ada websitenya. Tinggal transfer rekening jadi. Hebat sekarang ya. Masya Allah, luar biasa. Buktikan ya. Ada akun-akunnya, ada websitenya, bahkan website ya, sekelas website. Website itu kan berbayar kan gitu. Bahkan kalau beberapa tahun yang lalu kita pernah melihat berita itu aliansi dukun Indonesia. Aliansi ini barang ya. Jadi mereka punya perkumpulan, punya komunitas dukun ya kan. Itu kejadian apa dulu mereka demo itu ya, para dukun. Kejadian apa itu? Masih ingat kan? Jadi ada dukun kumpul demo, Masya Allah, luar biasa. Jadi kemaksiatan sudah sangat terang-terangan sekali. Dan mereka memang ada. Dan ini bukan sesuatu yang hanya ada di TV, tidak. Ini betul-betul ada di dunia nyata, ada di sekitar kita. Yang kalau di Lamongan sendiri kami dengar-dengar
Di utara sih nggak banyak ya. Jadi dukun-dukun di Pantura ini nggak banyak. Banyaknya di selatan. Tapi sing morong ngidul itu ya wong senang lor. Dukunnya nggak ada di utara, tetapi pasiennya itu banyak yang dari daerah utara pergi ke dukun-dukun yang di Lamongan Selatan. Ya bodoh aja. Maksudnya apa? Ternyata praktek perdukunan itu masih banyak di sekitar kita, khususnya yang ada di Lamongan Utara. Masya Allah. Semoga Allah menselamatkan kita. Jadi yang dimaksud dengan sihir tadi, atau dalam bahasa kita lebih mudah dengan bahasa perdukunan, ini adalah suatu tindakan yang membahayakan orang lain dengan bantuan setan jin, ya, dengan bantuan setan jin. Ini adalah perilaku dari sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya hal-hal ini, kita selalu diminta oleh Rasulullah untuk melindungi diri, ya, melindungi diri dari tindakan sihir atau tindakan para tukang dukun, ya, tukang sihir atau para dukun, ya. Gak ada tukang dukunnya, para dukun. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai penjelas dari matan Al-Kabair ini bahwa orang-orang yang melakukan sendiri tindak sihir atau para dukun, dan orang-orang yang meminta untuk dilakukan suatu tindakan sihir, ya, para pasien tadi itu, di antara mereka ada yang sampai masuk dalam taraf al-kufur, sampai pada taraf kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir. Ya. Ketika apa? Ketika dia sudah sampai pada taraf yatawassalu ila siri bil arwahi syaitaniyati yataqarrabu ilaiha wa yata'abbadu laha. Ketika dia sudah meminta bantuan dari arwah-arwah asyaitoniyah, ya, sebenarnya itu adalah para setan jin, sampai pada taraf yataqarrabu ilaiha wa yata'abbadu laha. Dia mendekat kepada para setan itu dan juga bahkan pada taraf beribadah kepada para setan itu, atau dalam bahasa tadi yang diungkapkan dengan tumbal-tumbal, dengan tumbal-tumbal tertentu. Pasti nggak ada tukang sihir atau para dukun yang gratisan, itu nggak ada. Nggak ada. Pasti bayar, karena butuh untuk tumbal. Mau ini bayarnya sekian, kenapa ya? Karena harus ayam cemani misalnya di malam-malam tertentu, atau nyembelih kambing di daerah tempat-tempat tertentu, ya. Kami pernah mendaki suatu gunung, papasan dengan beberapa orang gendong wedhus gitu. Gendong wedhus. Ya bukan untuk disate, memang untuk tumbal. Gendong wedhus itu tumbal. Jadi wedhusnya digendong untuk tumbal di satu titik di gunung tersebut. Memang ada beberapa titik untuk tumbal. Dan itu nyata betul, itu nyata betul. Nah, kalau orang sampai pada taraf itu, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Batal, imannya sudah batal, Islamnya sudah batal. Ada sebagian perilaku sihir yang tidak sampai pada taraf kufur. Ada yang tidak sampai pada taraf kufur, yang apa? Wa amma idza lam yakun kadzalik. Dia tidak sampai pada taraf memberi tumbal-tumbal, maka itu tidak sampai kufur, ya, tidak sampai kufur. Namun itu adalah suatu tindakan yang muharram, tetap diharamkan, tetap diharamkan. Ya. Dia tidak sampai memberikan tumbal, menyatakan suatu at-tadallul wal khudu', ketundukan dan memasrahkan jiwanya kepada jin, nggak sampai seperti itu. Tapi dia tetap melakukan suatu upaya untuk memberi bahaya kepada orang lain, maka itu juga sesuatu yang haram, termasuk dari dosa besar, tetapi tidak sampai pada taraf kufur. Jadi berbeda hukumnya. Min kabairid dunubi wa yajibu ala waliyil amri ayyaqtulas sahir. Dan wajib bagi suatu pemerintah, pemimpin, untuk membunuh para dukun, membunuh. Jadi dukun itu
hukumannya bunuh. Kayak beberapa hari yang lalu kami lihat video di Saudi, dukun ya dipenggal. Dukun ya dipenggal. Urusan dia nanti tobat atau tidak itu urusan Allah. Misalnya dia sebelum dibunuh dia sudah tobat, maka sebagian ulama tetap dibunuh sebagai peringatan buat yang lain. Adapun kalau dia sudah tobat, nanti dia di akhirat tidak masuk neraka. Tapi kalau belum tobat, di akhirat masuk neraka. Tapi mau tobat nggak tobat, diketahui atau ketahuan dia melakukan suatu praktek kedukunan, penggal. Itu hukumannya. Kemarin kami beberapa hari yang lalu lihat video di Saudi, ya penggal, kepalanya yang gelinding, penggal. Karena praktek perdukunan. Jadi memang itu hukumannya dalam Islam. Ya. Kalau cara melindungi diri ya dengan dzikir pagi sore, salah satu yang disebutkan di sini wahya qiraah al-aurat asy-syar'iyyah, bacaan-bacaan yang ada dalilnya dari Rasulullah, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Salah satunya adalah ayat kursi atau 3 surat terakhir dari Al-Qur'an. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali pagi sore, itu termasuk melindungi diri. Makanya kita biasakan keluarga kita. Alhamdulillah di pondok kita juga biasakan santri untuk dzikir pagi sore, ya. Agar nanti mereka di luar di saat banyak orang-orang yang mungkin tidak suka atau mungkin menaruh benci, dendam, mereka punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang perilaku sihir. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan istanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan, dan termasuk diantara salah satunya adalah praktek sihir, ya, praktek sihir. Fal mubiqat al muhlikat falyattaqil abdu rabbah. Maka hal-hal ini adalah suatu yang menghancurkan, membinasakan seorang hamba, sehingga seorang hamba itu harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan perilaku yang menghancurkan dan membinasakan sebagaimana dalam ayat ataupun hadis, maka dia akan yahsuru bihi ad-dunya wal akhirah. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan dosa besar itu pasti akan rugi dunia akhirat. Mungkin kelihatannya ketok untung, ketok seneng, tapi di hari-hari setelahnya orang tersebut pasti akan merasakan kerugian, dan juga di akhirat nanti kerugian yang lebih besar akan dia dapatkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan hukuman bagi tukang sihir atau para dukun, disebutkan dalam suatu riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad bahwa atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisanatin aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Umar bin Khattab 1 tahun sebelum wafatnya beliau mengirimkan surat, ya, ketika beliau menjadi seorang khalifah, mengirimkan surat kepada amir-amirnya, kepada gubernur-gubernurnya di berbagai daerah untuk memberikan hukuman pancung kepada tukang sihir, para dukun laki-laki maupun perempuan. Jadi memang itu hukuman Islam demikian, dan hadisnya juga demikian. Ya, hadisnya juga demikian. Salah satu la yadkhulul jannata mudminu khamrin wa qati'u rahmin wa musdikun bisihri. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, orang yang selalu minum khamr, ya, kecanduan khamr. Yang kedua, orang yang memutus silaturahmi, memutus hubungan kekerabatan. Yang ketiga adalah orang yang percaya dengan sihir, atau dia datang kepada tukang sihir melakukan suatu tindak sihir, maka dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sekilas pembahasan singkat tentang dosa besar yang ketiga, yaitu tindak sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan keluarga kita serta masyarakat kita dari tindakan ini dan berbagai bentuk dan macam-macamnya, ya. Sihir itu banyak sekali, di buku-buku para ulama disebutkan. Mungkin kalau ada kesempatan bisa kita baca sekilas penjelasan para ulama tentang bermacam-macam sihir dan juga ruqyah. Ini ada kaitannya dengan ruqyah,
dan apa saja syarat ruqyah yang diperbolehkan ya, karena ternyata ada orang-orang yang menghilangkan jin dengan jin kan gitu ya, atau dalam arti dia mengeluarkan jin dengan minta bantuan jin ya, ini termasuk juga dilarang. Nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan apa saja syarat ruqyah yang diperbolehkan. Aku qouli hada, mohon maaf ketika ada kesalahan. Jika ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan Ustadz Ibrahim dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihr, tentang sihir. Sebelum masuk pertanyaan setelah jawab, monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, langsung saja masuk sesi tanya jawab bagi Bapak yang mau bertanya atau Ibu yang mau bertanya bahwa masalah sihir ini. Enggak ada. Kalau gitu saya tanya Ustaz tentang masalah buhul Ustaz. Ini berkenaan dengan juga pekerjaan saya sebagai tukang bangunan. Kadang-kadang ada sedikit klinik, yaitu masalah buhul ditanam di pondasi itu Ustaz. Nah itu apakah seperti saya ini yang menuruti
sebagai pekerja untuk menanam buhul ini termasuk kategori orang yang dosanya seperti orang yang menyuruh itu tadi, Ustaz. Dan apakah itu buhul itu juga sampai taraf pada kekufuran, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkait dengan buhul, berarti itu suatu jimat ya, lebih kepada jimat ya. Jadi kalau buhul itu adalah sesuatu yang digunakan oleh tukang sihir atau dukun sebagai media untuk menyakiti orang lain, bisa gitu. Jadi misalnya kalau dukun ingin menyakiti suatu keluarga, maka dia akan mengirim jin untuk menanam buhul di daerah rumah tersebut sehingga keluarga tersebut kacau misalnya. Itu biasanya buhul. Tapi kalau apa yang jenengan sampaikan tadi, apalagi dengan jelas-jelas ingin ditanam, itu lebih kepada jimat-jimat ya kan, gitu, sesuatu yang diyakini dapat mendatangkan suatu kebaikan atau menolak keburukan kan gitu. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jimat ya, jimat secara umum para ulama terbagi menjadi membagi ya, percaya kepada jimat ini menjadi dua. Yang pertama ya, kita bicara jimatnya dulu. Jika orang yang memiliki jimat ini yakin bahwa jimat ini mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan. Jadi jimat ini misalnya pulpen ya, dia ada orang yang yakin pulpen inilah yang menyelamatkan saya, pulpen inilah yang melindungi saya, pulpen inilah yang mendatangkan keuntungan besar untuk bisnis saya, maka itu adalah suatu kesyirikan ya, syirik akbar. Itu syirik akbar, itu bisa batal imannya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah dia percaya karena bolpen ini adalah pemberian dari kiai saya, maka karena bolpen ini Allah menurunkan kebaikan kepada saya. Itu kata para ulama termasuk dari syirik asghar, tidak sampai murtad. Jadi berbeda hukumnya. Kalau dia masih meyakini Allah, tapi gara-gara pulpen ini Allah menurunkan kebaikan kepada saya, padahal pulpen ini nggak ada dalil tentang pulpen, ya kan gitu. Nggak ada dalil Al-Quran maupun hadis, tapi dia percaya pulpen ini saya beli dulu di makamnya Sunan Fulan, maka ketika saya mbak pulpen ini Allah akan melindungi saya. Itu syirik asghar. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau pulpen sebagai tandingan bagi Allah yang mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, maka dia melakukan syirik akbar. Tapi kalau pulpen sebagai sebab Allah melindungi saya, Allah mendatangkan kebaikan bagi saya, itu namanya syirik asghar. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan jimatnya itu sendiri. Kemudian kembali kepada pertanyaan beliau, bagaimana dengan orang yang membantunya? Maka para hadirin perlu untuk kita ketahui, orang yang membantu dia tidak sama statusnya dengan orang yang melakukan itu sendiri. Misal pemilik rumah yang sedang dibangun oleh beliau itu meyakini dengan keyakinan yang pertama atau syirik akbar, maka beliau membantu tidak berstatus orang yang melakukan syirik akbar, tetapi beliau melakukan dosa besar. Kenapa? Karena membantu suatu perilaku dosa besar itu juga dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pemilik rumah memiliki keyakinan yang kedua, yaitu yang termasuk dari kategori syirik asghar, itu kan juga termasuk dosa besar. Ya. Jadi tidak sampai pada taraf syirik, tetapi yang membantu untuk melakukan itu juga mendapatkan dosa besar. Jadi seperti itu. Maka kalau solusinya adalah ya kita menolak.
kecuali kalau taruhannya nyawa kan itu. Taruh nyawa. Tapi insya Allah nggak ada taruhan nyawa ya. Maksudnya kalau menolak kemudian nyawa terancam nggak. Ya. Secara real ya kita pahamkan kepada pemilik-pemiliknya bagaimana sikap kita, dan kalau ternyata dia tetap memaksa, ya minimal kita tidak ikut, kita menjauhi, atau misalnya itu sudah dijadwalkan tanggal sekian, ya kita izin untuk tidak hadir. Kan gitu. Itu insya Allah bisa diatur kan gitu. Menjauh dari lokasi atau gimana, yang penting kita menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan tindakan itu, sehingga nanti ketika ditanya di hadapan Allah, ya Allah, aku emek buruh, aku cuma kuli, ini yang bisa aku lakukan seperti ini, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak membantu apa meneh melok memberi saran, ojo nang ngarep ya nang buri wae, malah melurun saran iki kan berarti kan bukan hanya mendukung, berarti menyemangati pelaku kesalahan ya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati, jangan sampai kita punya andil dalam suatu kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Karena seperti itu masih banyak di lingkungan kita. Saya sendiri juga pernah di daerah Panceng sana. Itu saya itu bertentangan dengan hati juga. Mas saya ini gimana ya? Pekewo semuanya. Jadi saya waktu itu diminta untuk untuk 1 hari untuk membantu pondasi itu. Ya ada seperti itu, saya pekewo. Jadi saya menjauh nggak berani, mau jauh. Makanya saya tanyakan itu kan seperti itu. Dan itu untuk rambu-rambu sayarnya saya berhati-hati seperti itu ya, berhati-hati dari pekerjaan yang menjerumuskan dari bab masalah kesyirikan misalnya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini pembahasan asyirik sudah disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tambahan ilmu bagi kita semua untuk wawasan kita. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.